Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Nun Media Channel? Semoga selalu dalam lindungan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam mana yang tidak tahu tentang Nabi Khidir? Banyak ulama yang menceritakan tentang kehidupannya. Tak jarang cerita-cerita yang melebih-lebihkan beredar luas di masyarakat. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Nabi Khidir masih hidup hingga saat ini dan kadang muncul di tengah masyarakat dengan wujud seperti manusia lainnya. Lantas, benarkah semua cerita tersebut? Khidir adalah nama hamba soleh dan disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Kahfi, yaitu sebagai teman Nabi Musa alaihissalam, di mana Nabi Musa belajar kepadanya. Al-Khidir mensyaratkan kepada Nabi Musa agar bersabar. Maka Nabi Musa menyangkupinya. Al-Khidir berkata, "Bagaimana kamu bisa bersabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?" Al-Khidir adalah seorang hamba yang diberi rahmat oleh Allah dan ilmu dari sisinya. Musa terus berjalan bersamanya dan melihat Al-Khidir telah melubangi sebuah perahu. Maka Musa berkata, "Apakah engkau melubanginya supaya penumpangnya tenggelam?" Cerita selanjutnya telah disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Nabi Musa merasa heran atas perbuatan Nabi Khidir, hingga Nabi Khidir menerangkan kepadanya sebab musabab dari perbuatan yang ia lakukan itu. Pada akhir pembicaraannya, Nabi Khidir berkata, "Bukanlah aku melakukan itu menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah penjelasan dari perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat bersabar atasnya." Maksudnya, semua perbuatan itu hanyalah karena kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian orang berkata tentang Khidir, ia hidup sesudah Musa hingga zaman Isa. Kemudian zaman Nabi Muhammad SAW, ia sekarang masih hidup dan akan hidup hingga hari kiamat. Orang-orang menuliskan kisah, riwayat-riwayat, dan dongeng-dongeng bahwa Nabi Khidir menjumpai si Fulan dan memakaikan kirqoh atau pakaian kepada si Fulan dan memberi pesan kepada si Fulan. Sama sekali tidak adil pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Khidir masih hidup, sebagaimana anggapan sebagian orang. Tapi sebaliknya, ada dalil-dalil dari Al-Quran, sunnah, akal, ijma di antara para ulama dan umat ini bahwa Nabi Khidir sudah tiada. Mengutip keterangan dari kitab Al-Manarul Munif fi Hadisis Sahih wa Dhaif karangan Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab itu ciri-ciri dari hadis maudhu yang tidak diterima dalam agama. Di antara ciri-cirinya ialah hadis-hadis yang menceritakan tentang Al-Khidir dan kehidupannya. Semuanya adalah dusta, tidak satupun ada hadis yang sahih. Di antara hadis yang maudhu atau hadis palsu ialah hadis yang berbunyi bahwa Rasulullah SAW sedang berada di masjid. Ketika itu beliau mendengar pembicaraan dari arah belakangnya. Kemudian beliau melihat ternyata ia adalah Khidir. Juga hadis Khidir dan Ilyas berjumpa setiap tahun, dan ada hadis lain malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan Al-Khidir bertemu di Arafah. Imam Bukhari pernah ditanya tentang Al-Khidir dan Ilyas, apakah keduanya masih hidup? Maka ia menjawab, bagaimana hal itu terjadi? Nabi SAW telah bersabda, tidaklah akan hidup sampai 100 tahun lagi bagi orang-orang yang berada di muka bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud dari hadis ini, tidak akan ada orang yang hidup sampai 100 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Banyak imam lainnya yang ketika ditanya tentang hal tersebut, maka mereka menjawab dengan menggunakan Al-Quran sebagai dalil. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu Muhammad. Maka jika kamu wafat, apakah mereka akan kekal? Quran Surat Al-Anbiya ayat 34. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
rahimahullah ditanya tentang hal tersebut. Maka ia menjawab, andai kata Al-Khidir masih hidup, tentulah ia wajib mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berjihad bersamanya serta belajar darinya. Jika Al-Khidir itu manusia, maka ia tidak akan kekal, karena hal itu ditolak oleh Al-Quran dan Sunnah. Seandainya ia masih hidup, tentulah ia akan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, demi Allah, andai kata Musa masih hidup, tentu ia akan mengikuti aku. Hadis riwayat Ahmad. Jika Al-Khidir seorang nabi, maka ia tidak lebih utama daripada Nabi Musa alaihissalam. Dan jika dia seorang wali, tidaklah ia lebih utama dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apakah hikmahnya sehingga ia hidup hingga kini? Sebagaimana anggapan orang-orang di padang luas, gurun dan gunung-gunung. Apakah faedah syariah maupun akliyah di balik ini? Sesungguhnya orang-orang yang selalu menyukai cerita-cerita ajaib dan dongeng-dongeng fantastis, mereka menggambarkan menurut keinginan mereka. Sedangkan hasil dari imajinasinya mereka gunakan sebagai baju keagamaan. Cerita ini disebarkan di antara sebagian orang awam dan mereka menganggapnya berasal dari agama mereka. Padahal sama sekali bukan dari agama. Hikayat-hikayat yang diceritakan tentang Al-Khidir hanyalah rekayasa manusia dan tidak diturunkan oleh Allah hujah untuk itu. Adapun mengenai pertanyaan, apakah ia seorang nabi atau wali? Para ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Tampaknya yang lebih tepat adalah seorang nabi, sebagaimana tercantum pada ayat yang mulia dari surat Al-Kahfi. Dan bukanlah aku melakukannya menurut kemauanku sendiri. Quran Surat Al-Kahfi ayat 82. Perkataan itu adalah dalil bahwa ia melakukan itu berdasarkan perintah Allah dan wahyunya, bukan dari dirinya sendiri. Lebih tepatnya, Nabi Khidir adalah seorang nabi, bukan wali. Sebagai umat Nabi Muhammad, kita cukup yakin saja bahwa Nabi Khidir adalah salah satu makhluk Allah yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan cerita-cerita khayalan tentang Nabi Khidir yang tidak ada landasannya, maka tidak perlu kita percayai. Wallahu a'lam bishawab.